Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah beri lagi kesempatan bagi kita untuk melanjutkan majelis dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang padanya ilmu dan padanya perkara yang sangat jelas dan tidak ada keraguan padanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Alkitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang takwa. Sebagaimana ayat yang lain disebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Takwa tidak akan teranggap kecuali yang bertakwa itu beriman, karena tidak ada takwa kecuali di atas keimanan. Sehingga ketika kita diizinkan Allah untuk mempelajari Alkitab, yakni Al-Quran, juga As-Sunnah, yang As-Sunnah setara dengan Al-Quran dari sisi penetapan hukum-hukumnya, khobar-khobarnya yang telah pasti dan mesti benarnya. Maka Allah katakan di sana, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Beda dengan kita manusia, ya, yang lainnya. Akan tapi Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, hanyalah dia berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi mesti benarnya. Dan demikian pula ketika diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita Al-Quran, di sana Allah juga katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa-apa yang menjadi obat, baik obat pada penyakit zahir maupun obat pada penyakit batin atau penyakit hati. Dan insya Allah dalam kitab kecil kita ini, suatu saat kita akan memasuki yang berkaitan dengan obat-obat yang diambil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang bermanfaat bagi penyakit lahir maupun penyakit batin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang menjadi obat, penawar, syifa. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, rahmat yang sifatnya khusus. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu padanya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita ingin dapat nikmat, dapat rahmat, mau tidak mau kita harus mempelajari Al-Quran. Maka kaum muslimin, kaum mukminin nggak bisa dipisah dengan namanya Al-Quran. Ya.
Dan dilanjutkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaziduz zalimina illa khasara. Kata Allah, dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Di saat dia membaca Al-Quran, di saat dia mempelajari Al-Quran, bukan bertambah sembuh penyakitnya, bukan bertambah rahmat yang ia terima. Akan tapi jika kezaliman itu berada pada dirinya, maka Al-Quran itu tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian. Dan ini nampak, ya, nampak. Dahulu ada sedikit kisah yang pernah saya alami waktu saya masih muda. Saya dahulu Allah takdirkan terjerumus pada beberapa perkara yang banyak manusia tidak memahami itu keterjerumusan. Sehingga kalau saya angkat sebagian kisah tersebut bukan sebagai bentuk aib tapi sebagai bentuk hikmah. Dahulu saya suka membaca Al-Quran dari kecil. Saya tinggal di suatu komplek. Waktu itu di Kabupaten Blitar, masih kecil ya. Meskipun saya bukan kelahiran sana. Dari kecil saya membaca Al-Quran, akan tapi nampak bahwasanya Al-Quran bagi saya itu semakin menyesatkan saya. Kok aneh? Tapi waktu itu saya merasa mendapat petunjuk. Akan tetapi dimungkinkan karena kebodohan saya dan karena kezaliman saya, Al-Quran itu tidak menambah kecuali saya semakin rugi. Bagaimana di antara bentuk yang terjadi? Dan ini banyak menimpa beberapa keadaan suatu kaum yang menisbatkan diri dengan ilmu, dengan kehidupan yang berada di suatu komplek keagamaan. Namun karena kebodohan mungkin dan karena kezaliman mungkin, ya, semakin terjerumus pada kerugian. Di antaranya bagaimana dahulu setan menggelincirkan segolongan kami waktu itu Al-Quran dijadikan sihir. Ya, sihir. Bahkan banyak beredar buku-buku yang berjudul tentang ayat-ayat Al-Quran beserta khasiat-khasiatnya. Dan di antara yang ditulis di buku-buku tersebut, di antaranya suatu ayat ini jika dibaca sekian kali, maka dia akan bisa memisahkan suami istri. Karena si pembaca ini menginginkan istri dari orang tersebut. Qita'ah Al-Quran. Maka banyak terjadi istilah yang kadang orang terjerumus padanya dengan istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam itu umumnya difahami mereka itu suatu ilmu yang menyeru kepada kejahatan, digunakan untuk kejahatan dengan bacaan-bacaan yang tidak dikenal atau dengan bacaan-bacaan bahasa-bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya yang tidak difahami maknanya. Akan tetapi ternyata di sana banyak juga orang menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau sebagian doa-doa dalam hadis Nabi, tapi digunakan untuk sihir. Apa bisa? Bisa, karena Allah katakan wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian, semakin rugi. Kadang bacalah surat Yasin 100 kali dalam setiap ba'da maghrib, maka engkau kalau mukul orang itu langsung tumbang. Jauh kuburan apa njaluk? Apa lek zaman biyen itu? Kuburan apa rumah sakit? Jadi dibaca amalan-amalan yang di sana tidak ada ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit kisah aja, dan sebenarnya banyak perkara-perkara yang orang terjerumus dengan Al-Quran disebabkan kezalimannya. Di antaranya juga banyak menimpa orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi, mempelajari ilmu Al-Quran tapi salah alur, sehingga Al-Quran dijadikan tameng-tameng politik, ya, tameng-tameng politik. Sehingga ada ayat-ayat tentang Ka'bah atau ada ayat-ayat tentang pohon yang besar pada era-era dulu, itu dijadikan ayat yang tentang tumbuhan yang tinggi menjulang kayak kurma dan sejenisnya,
itu dibawa mereka kepada lambang beringin era itu ya, era itu. Atau ayat yang berbicara tentang Ka'bah dibawalah kepada suatu kelompok politik tertentu. Nah, ini tidak menambah Al-Qur'an kecuali semakin rugi. Ya, alhamdulillah ketika kita ditakdirkan Allah untuk bisa mempelajari Al-Qur'an ini dalam posisi kebenarannya. Sehingga kita berharap pada Allah mudah-mudahan ini menambah bagi kita sebagai obat dan juga sebagai rahmat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah beberapa kali pertemuan kita telah menyelesaikan 2 bab dalam kitab kecil ini. Yang pertama kemarin kita menyelesaikan doa ketika bangun tidur, juga yang terakhir kita telah menyelesaikan doa ketika memakai pakaian baru. Dan mudah-mudahan kebanyakan kita telah menghafalnya dan mengamalkannya. Adapun berkaitan dengan pakaian baru, mungkin kita jarang, ya nggak selalu. Tapi kalau dengan memakai pakaian kan insya Allah kita memakainya tiap hari. Ya, minimalnya doa Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah itu dihafalkan. Adapun doa yang Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa syarri wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya karena jarang pakai pakaian baru mungkin dihafal lupa. Cuma yang paling pokok yang satunya tadi ya. Mudah-mudahan meskipun sebagian kita telah sepuh, mudah-mudahan tetap dipilih Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bab selanjutnya dalam kitab kecil kita ini. Pada bab yang ketiga, Asy-Syaikh hafizahullah mu'allif dari kitab Al-Ikhtiyar li Ahammi Sihahil Adhkar, beliau menyebutkan di sini az-zikru 'inda iradati dukhulil khala. Zikir ketika ingin masuk khala, yakni ingin masuk WC atau hamamat ya, kamar mandi atau yang sejenisnya, atau biasa sekarang disebut dengan toilet, intine tempat untuk buang kotoran ya. Dan termasuk bagian manusia yang paling kotor ya. Nah, betapa Islam itu sangat sempurna sebagaimana sering kita uraikan. Dan saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil 'izzah wali rasulihi walil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil 'izzah, milik Allah lah kejayaan. Izzah, kejayaan, ketinggian ya. Milik Allah lah kejayaan, dan juga milik Rasulnya, dan juga milik kaum mukminin. Jadi kejayaan, kemenangan, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Tidak akan pernah itu dicapai oleh orang-orang kafirin atau munafikin. Nggak akan pernah, karena ini firman Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian kita kadang tertipu ketika ada suatu negara, wah mereka menampilkan film-film atau apa dan semacamnya, perang dengan sana sini, menang. Setelah kita cek ternyata mereka menang di film. Ya. Kayak film Rambo, menang ditembak atau kena. Ya, ditembak atau kena. Padahal nembak kenyataan itu sulit sekali orang nembak. Saya nembak burung pakai senapan angin aja sulit. Apalagi senapan besar itu. Nah, kadang kita tergiur, wah Masya Allah ya negara itu menangan, hebat, dan semacamnya. Ternyata dalam sejarahnya dia menang cuma melawan lawan di film. Di kenyataannya di negara ini dia menyerang, negara ini dia menyerang, selalu kalah. Memang nggak akan menang orang-orang kafir itu, nggak akan menang. Karena apa?
kemuliaan dan kejayaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafikin, orang-orang munafik itu orang-orang yang menampakkan keislamannya namun hatinya ingkar. Hatinya di atas kekafiran. Nah, mereka itu tuh nggak tahu, nggak menyadari secara hakiki bahwasanya kejayaan milik Allah. Sehingga mereka berada di dalam Islam, akan tetapi mereka mendukung kekafiran. Karena hakikat hati mereka di atas kekafiran. Inilah orang-orang munafik. Maka kita harus yakin kalau kejayaan ini milik kaum mukminin, milik Allah, Rasulnya, dan juga milik kaum mukminin. Makanya di sana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ya. Fahmahma ibtaghainal izzah fi ghairihi adzallanallah. Kata Umar ibn Khattab, kami adalah suatu kaum, maknanya dahulu Umar bin Khattab, para sahabat Nabi itu suatu kaum yang hina. Bagaimana enggak hina? Bagaimana enggak hina? Mereka itu bahkan dalam sejarah kejahilian itu, di antaranya bentuk sangat hinanya mereka. Mereka itu kalau mau menikah, itu perempuan satu, itu dipanggilkan beberapa pria. Anggap sekitar 10 pria. Kemudian pria itu masing-masing menggauli wanita ini. Sampai wanita ini hamil. Setelah hamil, kemudian mempunyai anak, maka pria yang pernah mengumpuli wanita ini dikumpulkan. Kemudian wanita ini disuruh memilih laki-laki yang menurut dia lebih mirip terhadap si anak ini, untuk dialah yang dijadikan bapak dari si anak, yakni dijadikan suami. Allahul musta'an, sangat hina. Kemudian juga diriwayatkan Umar atau sebagian sahabat yang lain, bagaimana karena takutnya mereka terhadap kemiskinan dan rasa malu mereka terhadap jenis anak perempuan, mereka kalau lahir anak perempuan, mereka membunuhnya. Mana yang lebih hina keadaan suatu kaum dibanding mereka pada waktu itu. Dan mereka senantiasa berada di atas kehinaannya, bahkan mereka sangat hobi saling bunuh, saling perang terhadap beda-beda kabilahnya. Makanya mereka isinya perang, perang saudara, juga sistem pernikahannya seperti itu, dan suka membunuh anak-anak kandung mereka yang perempuan karena malu, karena gengsi. Kemudian Allah angkat mereka dengan Islam. Maka Umar katakan, nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kami suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka bagaimanapun kami menginginkan suatu kejayaan dengan selain Islam, adzallanallah. Allah mesti akan menghinakan kami kembali. Kami dimuliakan dengan Islam. Kalau kami cari jalan selain Islam, mesti Allah akan hinakan kembali. Dan itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu ahli surga yang dijamin. Kemudian berkaitan dengan zikir inda iradati dukhulil khala, zikir ketika kita ingin masuk WC. Di sana ada satu riwayat sebelum kita bacakan zikirnya, dan ini sebagai bentuk motivasi kita agar kita benar-benar bersyukur. Masya Allah ya, dalam perkara sekecil ini pun kita ini diajari. Di sana ada satu riwayat dari Salman radhiyallahu anhu. Salman didatangi orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Untuk bully Salman, untuk ngolok-ngolok, ngece ya bahasanya. Untuk merendahkan Salman, yakni untuk merendahkan Islam.
Jadi orang-orang itu mengatakan kepada Salman, qad alimtum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah faqala ajal. Orang-orang Yahudi itu ngomong kepada Salman dalam rangka apa? Merendahkan gitu loh. Dikatakan di sana oleh orang-orang Yahudi itu, Nabi kalian betul-betul telah mengajari kalian segala sesuatu, bahkan sampai masalah beol. Tapi yang diinginkan olok-olok, bukan karena kekaguman. Wi, istilahnya. Nabi ini ngajari, kur masalah sepele ini ngajari. Teman-teman saya masalah ngune diajar nih. Seakan-akan gitu. Tapi Salman dengan bangga mengatakan faqala ajal. Yo ire, bener. Agamaku iki beda karo agamaku. Agamaku iki lho sing cilik ae diajari. Di saat kalian punya ini ndak punya. Iki lho agamaku. Bangga. Bukan menimpa sebagian kaum muslimin sekarang. Dengan keislamannya itu izin. Bahkan ketika dia keluar, nek nampak Islamnya iki izin. Kalau masuk ke kota, masuk ke mall, itu malu. Padahal dahulu, saya pernah di Surabaya, saya pakaian seperti ini waktu itu. Saya masuk mall namanya, kalau di PHR itu ada, bukan BTS siapa ya waktu itu, High Tech Mall kalau tidak salahnya. Saya ke mall bukan karena kayak anak orang-orang yang banyak duit kemudian ingin apa jalan-jalan berendak, karena memang ada yang mau saya beli. Nah, saya pakaian seperti ini. Dan ketika saya naik eskalator itu, ya banyak orang melihat. Tapi kan memang apa urusannya? Ya. Cuman qadarullah ma syafa'al, pas naik lantai 2, sendal saya itu putus satu. Putus satu, saya waktu itu pakai sendal ini. Sandal paling kuat ya sebenarnya ya. Saya pakai sendal itu loh, yang bahannya dari bannya truk gitu loh. Sandal karet apa sandal ban itu ya. Sandal ban itu kuat sekali, tumpah truk kayak kuat apalagi kita. Tapi pada akhirnya putus juga. Nah, putus itu pas di mall. Pas di mall akhirnya tak cangking. Saya naik turun eskalator kan mitik apa bahasanya? Nyeker nggih, nyeker mitik. Nah, itu banyak yang lihat. Banyak yang lihat termasuk beberapa karyawan yang kerja di mall tersebut. Sampai mungkin ada orang yang nggak tahan ngempet atau mikir menyangka-nyangka, dia langsung ngomong, maaf Pak, ya daripada saya penasaran secara makna ya lapatnya nggak persis, daripada saya penasaran, Bapak ngelakoni ilmu nopo, disangka itu saya punya wirid ben kebal apa ben iso mabur, saya naik pesawat kok repot belajar mabur ya. Ya saja. Oh anu Mas, sandalku pedot. Oh, ya gitu aja. Ya oh mereka nggak pernah bilang apa-apa. Dan saya jalan selanjutnya masih belanja itu. Ya jalan biasa aja, ndak apa-apa. Dan mereka juga akhirnya nggak kok terus nggak juga. Bahkan ketika mereka noleh, tak toleh balik, ya mereka yang kelicutan. Ya kita noleh mereka sebagai manusia. Kalau mereka menoleh kita sebagai orang aneh ya nggak masalah. Karena dalam Islam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal Islam bada'a gharib, wa sayaudu gharib, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Rasulullah awal mbak Islam itu asing banget, ya, asing banget. Kemudian Islam menyebar, dan Islam itu akan kembali berada di keterasingannya, akan asing lagi pada akhir zaman. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, ya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Senang. Cuma asing di atas syariat syaratnya, ya. Jangan asing seperti orang, oh datang orang asing kayak, delok apa? Delok turis. Wah, itu malah menyedihkan kita, ya. Menyedihkan. Itulah Islam. Itu cuma contoh kecil yang sangat sepele. Maknanya hari ini ternyata banyak kaum muslimin yang malu dilihat di atas ciri-ciri
keislaman. Bahkan kalau mau biasanya pakai pakaian yang nampak keislamannya, kemudian dia mungkin mau ngurus SIM atau ngurus STNK ke Samsat gitu aja sudah ganti kostum sing bene enggak ketok islami. Jangan begitu. Ya. Jadi Islam itu Salman aja ketika ditanya atau diolok orang Yahudi, betul-betul Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu kepada kalian, bahkan masalah masuk WC pun dijawab Salman aja. Iya, iya memang. Kasare ngomong, iya, apa lapo kon? Kasare ngomong gitu. Nah, kemudian Salman melanjutkan dengan bangganya menjelaskan ajaran lebih rinci lagi. Kata Salman, qad nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Sungguh Nabi kami telah melarang kami dari menghadap kiblat ketika buang hajat, yakni ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Jadi tambah didudone, dirincikan. Kalau kita mau dikatakan, awakmu ngono diajari iya rek. Bahkan aku diajari luwih detail mana yang ini seneng gitu. Jadi sungguh Nabi kami melarang kami untuk kami itu menghadap kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Wa nahana an nastanjia ahadun bi aqalli min thalathati ahjar. Dan Nabi kami juga telah melarang kami untuk kami beristinja, untuk salah seorang kami beristinja dengan batu kurang dari 3 butir. Kemudian beliau juga melanjutkan wa nahana subhanallah wa nahana an nastanjia bi raj'in atau bi raji'in atau bi aidhamin, rawahu Muslim. Kata Salman, dan Nabi kami juga melarang kami untuk kami beristinja dengan kotoran hewan yang kering, atau juga melarang kami untuk beristinja dengan tulang. Ini sama Salman disebutkan. Jadi di antara adab yang diajarkan di sini sebelum masuk doanya, Salman menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ketika berak atau ketika kencing itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau kita sini kan menghadap ke barat nggak boleh, menghadap ke timur itu maknanya membelakangi kiblat juga nggak boleh. Karena kiblat kaum mukminin itu, kiblat kaum muslimin itu sesuatu yang mulia. Yakni Ka'bah itu sesuatu yang mulia, seyogyanya untuk kita tidak meremehkannya atau menyebabkan terkurangi sisi kemuliaannya. Sehingga Rasulullah melarang kita berak maupun kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Juga di sana Rasulullah melarang kita umatnya untuk beristinja dengan batu, ya, cebok dengan batu itu kurang dari 3 butir. Ya. Jadi minimal pakai 3 batu. Nanti diterangkan penjelasannya. Kemudian Rasulullah juga melarang kita ketika istinja, nek wong Jawa ngarani peper. Ya. Kalau orang dulu mungkin masih zaman belum semakmur sekarang, kadang-kadang kalau kencing pakai apa? Ya, godong, watu, apa kayu. Nah, arek cilik ngawur ayo godong-godong jati ya mari ngono lecet ya, enggak disadari. Nah, itu kita juga dilarang istinja atau peper bahasa wong Jawa dengan kotoran kering atau dengan tulang. Kalau kotoran, karena memang kotoran itu sesuatu yang kotor ya. Kalau kotor, barang kotor dibersihkan sama kotoran ya jadi kotor kuadrat saja. Juga kita dilarang bersuci dengan tulang. Ya, di antara hikmahnya karena
salah satu makanan dari saudara kita golongan jin yang muslim itu adalah tulang. Sehingga tulang itu salah satu makanan dari saudara-saudara kita golongan jin muslim. Maka tidak selayaknya kita menggunakan alat makan mereka untuk kita gunakan membersihkan kotoran kita, ya, kotoran kita. Nah, ini salah satu adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dikhabarkan oleh sahabat yang mulia Salman radhiyallahu anhu. Kemudian saya melanjutkan di sini dengan mencantumkan suatu hadis. Kata Syekh penulis rahimahullah, hafizahullah, wa an Anas radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, ya. Ini ada yang kurang dalam kitab ya. Jadi idza dakhala al-khala qala atau yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas, sahabat Nabi yang sangat mulia dan diberi umur yang panjang dan diberi anak yang banyak. Dihikayatkan beliau itu meninggal dikala punya anak 100. Oke temen, ya bojone berarti oke. Ya awake dhewe bojone sithik njaluk anak akeh ya angel. Apane ape bojo akeh, ibuke ngamuk, yo angel tambahan. Angel. Tapi ini syariat harus diterima meskipun sakit. Tapi tenang Bu nggih, insyaallah bapak-bapak ini oke sing rawani. Kemudian di sana dikatakan sahabat Anas itu dulu diserahkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ibunya. Si ibunya Anas itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wong tuwek sing pinter ini. Jenengan pirsani mawon iki mengki. Kata ibunya Anas, faqalat, ibunya Anas ini namanya Ummu Sulaim. Faqalat, ya, ibunya Anas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Anas. Gulamun atau gulamun yuhaddimuka fada'alahu bil barakah wa mata bil Madinah 93. Ini disebutkan di sini bahasanya ibunya Anas ini datang ke Rasulullah kemudian menyerahkan anaknya. Waktu itu Anas baru umur 10 tahun. Jadi anak ini dibawa nanging Rasulullah, ibunya ngomong, "Wahai Rasulullah, ini loh Anas yang aku serahkan kepada engkau untuk menjadi pembantumu, orang yang berkhidmah membantu engkau." Diserahnya nang Rasulullah ini. Iki lho pintere ibu sing pinter. Jadi lek ibaratnya nyekolahne anak ngono, milih sekolahnya tuh aja sing glowamor sing apa? Wah, sekolahnya bonafit. Wah, kono lho jos tenan apa? Bayare sak wulan 10 juta. Lho jos kok ndelok bayari. Enggak bisa. Ya, enggak bisa karena apa minuman yang mahal itu whisky ya, istilahnya whisky atau kawan-kawannya itu kan mahal, semakin memabukkan semakin mahal. Jadi kualitas atau baiknya sesuatu tidak bisa dilihat dari sisi mahalnya. Ya. Jadi Ibu Anas ngerti, wah iki serahan Rasulullah. Jadi wong tua sing pinter lek nyerahne anak, apa nyekolahane anak didelok tenan. Sekolah iki tambah ngerusak anakku apa ndak dekne bener anakku. Ya nggak bisa kita pungkiri, contoh aja ya. Hari ini anak-anak kita itu sebenarnya terusak. Lah apa ngarani guru ning rusak ya ora. Ya. Kemarin keruyuk para guru gitu ya. Nah, anak-anak hari ini diserahkan ke lembaga-lembaga yang lembaga itu menuntut anak-anak kita harus belajar lewat handphone. Padahal handphone tidak bisa dihindari, jangankan anak-anak. Kita yang kawak-kawak ini pun juga sering dirusak oleh namanya handphone. Sampai sebagian asatid menyebutnya apa? Setan gepeng. Ya, karena handphone bundar nggak tahu roh memang. Ya. Jadi di sana
kita dalam menyerahkan anak untuk dididik, kita harus betul-betul melihat. Nah, ibunya Anas ini tahu, maka dia mendatangi Rasulullah menyerahkan Anas. Supaya Rasulullah, ini Anas, kalau bahasa kita, anak saya serahkan kepada engkau untuk berkhidmah membantu kebutuhan engkau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal itu mendoakan Anas dengan keberkahan. Dan Anas meninggal di Madinah. Ya, dikisahkan Anas meninggal di Madinah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan melalui Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk khala, yakni masuk WC, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah kata sing hafal nggih. Insyaallah nih, karena doa ini kayaknya masa kecil kita rata-rata juga diajarkan. Cuma salah satu masalah kadang-kadang kita sudah sering doa tapi nggak ngerti artinya. Doa apa ngono? Lah njaluk apa iku mengurang ngerti, lho njaluk kok gak ngerti. Maka kita artikan di sini doa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau. Dari apa? Dari khubus dan dari khaba'ith. Dari khubus dan dari khaba'ith. Lah apa itu? Di sini dikasih catatan oleh Syekh yang dinukilkan dari beberapa kitab dan diambil dari ya, kumpulan beberapa kitab. Beliau simpulkan dalam catatan kaki, qala aktsarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan al khubus jam'u khabith wa hum dzukranus syayatin. Khubus, Allahumma inni a'udzubika minal khubus, ya, minal khubus. Khubus itu adalah setan laki-laki, ya, para setan laki-laki, ya, karena jamak dia. Dan dikatakan juga di sini wal khaba'ith jam'u khabithah wa hum inasus syayatin. Adapun khabithah atau apa? Khaba'ith, ya, itu jamak dari khabithah, maknanya setan-setan perempuan. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari gangguan setan-setan laki-laki dan dari gangguan setan-setan perempuan. Kenapa kita berdoa begitu? Karena WC itu tempat kotor dan tempat membuang kotoran, dan setan itu kotor dan dia akan berusaha mengotori kita dan menjadikan kita kotor. Dan posisi WC itu adalah salah satu tempat yang di sana itu tidak disyariatkan zikir. Maka setan akan leluasa. Sehingga sebelum masuk WC, Rasulullah membaca doa itu agar tidak diganggu dan dikotori oleh setan. Kalau enggak doa, ya dia dalam bahaya. Makanya sebelum kita masuk WC, kita disyariatkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kita masuk dengan kaki kiri. Kalau pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan Rasulullah itu suka dari yang kanan dulu dalam segala perbuatan, kecuali pada perkara-perkara yang enggak layak, seperti masuk WC. Ya, sehingga ketika masuk WC, beliau masuk dengan masuk dengan kaki kiri. Nah, dan tata cara doa ini diucapkan ketika mau masuk WC. Ketika masih di luar itu, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru melangkah dengan kaki kiri. Adapun ketika keluar, kita disyariatkan melangkah dengan kaki kanan, pas ninggal ini barang kotor. Itu yang dituntunkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada faedah yang perlu saya tambahkan. Di dalam ajaran kita, yakni dalam bab-bab fikih, dalam masalah bersuci ini ada istilah namanya istinja dan istijmar. Ya. Istinja dan istijmar. Ini perlu dikenal karena berkaitan dengan fikih. Istinja itu adalah bersuci bisa dengan batu atau bisa dengan jenis hal-hal keras lainnya yang bisa membersihkan, bahkan juga bisa dengan tisu. Ya. Yang hari ini mungkin orang-orang barat kebanyakan dengan tisu. Tapi bisa juga dengan air. Nah, ini istinja. Jadi istinja itu mencakup ya, lebih umum, itu suatu istilah untuk menjelaskan tata cara bersuci dari najis menggunakan batu maupun menggunakan yang lainnya maupun menggunakan air. Dan menggunakan air ini adalah yang terbaik. Kemudian kalau istijmar, kalau nanti dalam pembahasan fikih kita menemukan kalimat istijmar, maka itu maknanya khusus. Ya, yang disebut istijmar berarti dia membersihkan kotoran hanya dengan batu atau yang semisal itu. Tapi bukan dengan air. Kalau dengan air kita sebut istinja. Wis istinja, wis cewok. Kalau istijmar, cewoke khusus gawe batu. Dan penjelasan hadis yang dibawakan oleh Salman tadi, kita dilarang untuk istinja dengan kotoran maupun dengan tulang, tapi kita disyariatkan boleh istinja dengan batu. Itu juga mengisyaratkan pada kita makna bahwasanya bisa membersihkan sesuatu dengan selain batu. Yang penting dia bisa mengangkat zat dari najis tersebut, ya, kayak tisu. Jadi tisu itu boleh. Ya. Akan tetapi yang paling wapi, ya, yang paling bagusnya tetap menggunakan air, karena air itu bisa menghilangkan zat najis dan juga menghilangkan sisi-sisi yang tertinggal dari bau maupun warna. Adapun batu itu biasanya zat najisnya kan hilang, tapi kadang saya enak semriwing-semriwing, ya, bukan mentol tapi aroma sesuatu sedikit, atau bisa meninggalkan bekas warna yang masih membekas. Dan agama kita Masya Allah, hal yang seperti ini dibahas secara detail dan nggak perlu gilo, nggak perlu jijik, ya. Karena ini syariat. Bahkan hari ini orang-orang yang dianggap punya kedudukan di masyarakat, status sosial yang tinggi, dolanane ya pakai gini nih, getih, nanah, kotoran manusia, kencing, ya, itu para dokter. Nah, dokter itu nang masyarakat punya kedudukan. Dolanane padahal ngene-ngene iki. Lah kok kita di dalam agama Islam jijik mau bahas perkara ini? Enggak. Makanya kita harus bersyukur. Ternyata yang paling sepelenya dalam agama kita ternyata di masyarakat ahlinya itu sangat dihormati, punya status sosial yang tinggi, yakni para dokter. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada pembahasan az-zikru 'inda iradati dukhulil khala, yaitu zikir ketika menginginkan masuk ke kamar kecil. Dan yang hafal diamalkan, yang belum hafal monggo dihafalkan karena banyak di buku-buku doa-doa yang beredar. Dan yang terakhir ana nasihatkan berkaitan dengan hati, ya, karena jujur saya ada keprihatinan akhir-akhir ini tentang begitu malunya manusia terhadap identitas keislaman, ya. Sehingga sengaja tadi di awal saya nukilkan beberapa dalil Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Islam. Dan saya ingatkan kembali pada ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin.
dan milik Allah. Allah lah kejayaan, kemuliaan itu. Demikian pula dia juga milik kaum mukminin dan juga milik Rasulnya. Jadi jangan pernah malu ketika kita mengamalkan Islam dari yang terkecil sampai terbesarnya. Kalau yang kecil aja kita nggak ngamalkan, ya apa mau ngamalkan yang lebih besar. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Kita minta kepada Allah taufik terhadap apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai agar kita mampu mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.